Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 di mata kuliah praktikum keamanan cyber Paskib. Di sini kami akan mempresentasikan serta menemukan tugas sendiri. Namun sebelum masuk pada tugas, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Itu yang pertama ada Ilyas Sandilanua, kemudian ada Nisa Lauri, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Ferosa Kunayan. Kita langsung saja pada rekaman pertama, yaitu Slot and Firewall Rules. Di sini bisa dilihat pada tampilan terdapat topologi dari CyberOps Workstation Catalyst Unit. Kita langsung saja di sini pada bagian objektif terbagi menjadi 3 part, yaitu yang pertama ada preparing the virtual environment, selanjutnya part yang kedua yaitu firewall and AVS logs, dan yang terakhir itu terminate and declare mainnet process. Di sini selanjutnya kita lihat pada latar belakang atau skema dulu. Di sini dalam jaringan produksi yang aman, peringatan jaringan dihasilkan oleh berbagai jenis perangkat seperti peralatan keamanan, firewall, perangkat APS, router, switch, server, dan masih banyak lagi. Nah, masalahnya adalah tidak semua peringatan dibuat sama. Misalnya, peringatan yang dihasilkan oleh server dan peringatan yang dihasilkan oleh firewall akan berbeda dan bervariasi dalam konten dan format. Nah, di lab ini kita akan memahami aturan firewall dan tanda tangan dari ADS. Di sini terdapat catatan di mana di lab ini virtual machine CyberOps Workstation adalah wadah untuk menampung lingkungan mainnet yang ditunjukkan pada topologi. Jika kesalahan memori diterima saat mencoba menjalankan perintah apapun, keluar dari langkah tersebut, kemudian buka pengaturan virtual machine dan tambah memori. Di sini untuk standarnya adalah 1 GB. Selanjutnya pada bagian required resources, di sini kita menunjukkan CyberOps Workstation dan juga internet connection. Kita langsung saja pada bagian pertama. Pada bagian A, di sini kita akan launch Oracle Virtual Box dan kita akan mengubah CyberOps Workstation untuk menjadi mode bridge. Dari sini kita akan buka terlebih dahulu CyberOps Workstation. Dan di sini kita akan masuk pada bagian, kita akan pilih mesin, kemudian settings, lalu kita akan select network. Kita pergi pada bagian settings, kemudian kita klik network. Nah, di sini pada bagian attached to kita akan ganti pada bagian bridge adapter. Di sini bisa dilihat jika sudah kita ganti, kita klik OK. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya pada bagian B, pada virtual machine CyberOps Workstation kita akan buka terminal dan mengkonfigurasi jaringan dengan menjalankan perintah atau script ini configure _as_dhcp.sa. Lalu di sini kita akan menjalankan perintah berikut. Langsung saja kita masuk pada CyberOps Workstation. Sini kita tunggu sampai polling FM itu misalnya 100%. Nah, di sini kita masuk dengan desain firewalls. Jika sudah berhasil, kita buka terminal. Kemudian kita akan masukkan perintah. Perintahnya itu sudo slash kemudian kita enter. Ini kita masukkan desain yang pertama yaitu CyberOps. Ini kita lihat untuk IP configuration successful, kita masuk pada bagian C. Kita akan menggunakan perintah ifconfig untuk memverifikasi CyberOps Workstation mesin sekarang memiliki alamat di jaringan lokal kita. Nah, kita akan menguji konektivitas ke server web publik untuk melakukan ping ke www.cisco.com. Kemudian sini kita akan menggunakan perintah Ctrl C untuk menghentikan. Jadi di sini langsung saja kita akan ping perintah. Kemudian menghentikan kita Ctrl C. Ini untuk perintah ini sudah berhasil. Untuk outputnya sudah sama kita ya. Jadi pada part yang kedua itu log firewall and IDS. Nah, di sini firewall dan sistem deteksi intrusi atau IDS seringkali digunakan untuk mengotomatiskan sebagian tugas pemantauan lalu lintas atau traffic. Nah, baik firewall maupun IDS mencocokkan lalu lintas masuk dengan aturan administratif. Firewall biasanya membandingkan header pada paket dengan kumpulan aturan sementara IDS sering menggunakan muatan paket untuk perbandingan kumpulan aturan. Nah, karena
karena firewall dan ADS menerapkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya, kebagian berbeda dari paket IP, masalah ADS dan firewall memiliki struktur yang berbeda. Meskipun terdapat perbedaan dalam struktur peraturan, masih ada beberapa persamaan di antara komponen-komponen tersebut. Misalnya, aturan firewall dan ADS berisi komponen tindakan yang cocok. Nah, tindakan ini diambil setelah uji coba dibentuk. Misalnya, di sini terdapat komponen yang cocok dan komponen tindakan. Untuk komponen yang cocok, menentukan elemen paket yang diinginkan seperti sumber paket, tujuan paket, protokol, dan port lapisan transport, dan data yang termasuk dalam bulan paket. Sedangkan untuk komponen tindakan, menentukan apa yang harus dilakukan dengan paket yang cocok dengan suatu komponen seperti menerima dan menuliskan paket, jatuhkan paketnya, atau mengirim paket ke kumpulan aturan sekunder untuk memeriksanya lebih lanjut. Selanjutnya, desain firewall yang umum adalah membuang paket secara default sambil secara manual menentukan lalu lintas apa yang boleh diizinkan. Dikenal sebagai drop by default, desain ini memiliki keunggulan dalam melindungi jaringan dan protokol dan sarana yang tidak diketahui. Sebagai bagian dari desain ini, kejadian yang dijatuhkan biasanya dicatat karena ini adalah paket yang tidak diizinkan secara eksplisit dan oleh karena itu melanggar kebijaksanaan organisasi. Peristiwa tersebut harus dicatat untuk menganalisis di masa lalu. Selanjutnya, sini pada step pertama, periode A, dari virtual stack of substation, kita akan jalankan perintah untuk memulai menit. Di sini untuk besar yang sebelumnya analis, kita akan ganti pada menit. Di sini kita akan jalankan perintah menit. Terus, di sini bisa dilihat untuk perintah yang kita lakukan tadi telah berhasil dan sini sudah terjadi pada terminal. Selanjutnya di sini pada bagian B dari promonet kita akan membuka sel di L1 dengan menggunakan perintah berikut yaitu L1. Sel L1-nya sudah berhasil dibuka. Nanti di sini terdapat pertanyaan guna apa yang masuk ke sel tersebut yaitu sel R1 dan apa indikatornya. Di sini saya menjawab disebut dan di sini bisa dilihat registernya disebut dan ini ditunjukkan dengan tanda pagar setelah kode. Nah, selanjutnya pada bagian C dari salah satu kita akan jalankan IDS berbasis Linux Snort. Jadi di sini pada R1 kita akan memasukkan perintah nah di sini bisa dilihat untuk outputnya yang mana ini tandanya bahwa slotnya sudah berhasil atau sudah running. Selanjutnya kita langsung saja pada bagian B dari program sel substation performance kita akan membuka untuk sel host H5 dan H10. Jadi seperti ini kita akan melakukan perintah X H5. Nah ini selanjutnya langsung pada sel lihat untuk H5 dan hasilnya selanjutnya pada hasil itu kita akan mensimulasikan server internet yang menampung map. Nah, jadi pada hasil ini kita akan masukkan perintah normal underscore server underscore start.sa. Jadi di sini pada hasil kita akan masukkan perintah ini. Ini berhasil. Selanjutnya pada hasil ini kita akan menggunakan headset dengan opsi min tumpah untuk memverifikasi bahwa server web sedang berjalan. Nah, ketika digunakan seperti yang ditunjukkan di bawah, perintah yang ini, saya tumpah, pada start menunjukkan semua port yang saat ini ditugaskan lainnya.
kita masukkan perintah nah, untuk outputnya adalah berhasil saja pada bagian G. Di sini di jendela terminal R1 kita semua sedang bersyukur. Nah, untuk memasukkan lebih banyak printer R1, di sini kita akan membuka lagi terminal R1 lain untuk memasukkan. Jadi di sini kita ada terminal workstation. Di sini kita akan memanggil lagi untuk node atau sel R1 dengan menggunakan terminal sel R1. Nah, ini bisa dilihat untuk sel R1 lainnya kalau berhasil dipanggil selanjutnya pada bagian H ada terminal R1 yang baru ini kita akan nyalakan perintah terminal dengan opsi media untuk memantau pada file berikut secara real time. Nah, file ini adalah tempat konfigurasi untuk merekam peringatan. Nah, untuk melihat peringatan yang ada pada R1 ini kita akan masukkan perintah atau file enter. Nah, di sini hasilnya atau log ini kosong karena ada peringatan yang disebutkan. Namun jika kita pernah menjalankan dan ini sebelumnya, itu peringatan lama mungkin dihambat. Dalam kasus tersebut, kita tidak dapat menerima proses setelah melakukan perjalanan. Jadi, tidak ini akan menampilkan peringatan saat hal itu terjadi. Kita langsung saja pada ini. Dan pertama, kita akan menggunakan kita widget untuk mengunduh file bernama web2.nimuda.amm.exe. Dan ini dirancang untuk mengunduh konten melalui HTTP, di mana widget ini adalah alat untuk mengunduh file dari server web langsung dari Raspberry. Jadi pada node H5 jadi kita enter output dari perintah yang kita masukkan. Jadi ada pertanyaan itu pertama yang dilakukan saat berkomunikasi dengan server web dan apa indikator. Di sini saya menjawab port ditentukan dalam URL yaitu 666 setelah bisa yaitu titik dua. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya yaitu apakah file telah diunduh sebelumnya. Di sini jawabannya ya seperti bisa dilihat pada terminal lainnya. Ini selanjutnya sudah 100%. Yang sudah berhasil diunduh sebelumnya. Selanjutnya terdapat pertanyaan terakhir, apakah IDS menghasilkan peringatan terkait pembukaan file? Dan di sini untuk jawabannya ya bisa dilihat pada terminal R1 terbaru yang kita buat tadi sebelumnya masih kosong belum terdapat peringatan atau alertsnya. Namun di sini setelah kita masukkan perintah tadi untuk mengunduh file bagi amm.exe di sini sudah terdapat peringatan yang sebelumnya tadi. Kita langsung saja pada bagian J di sini saat file berbahaya sedang transit di S1, IDS dapat memeriksa matanya. Payload cocokkan dengan rumah sakit tanda tangan yang dikonfigurasi di slot dan memiliki peringatan jendela terminal R1 kedua atau terbaru pada bagian tempat tel.inf biasa ini. Kemudian entry peringatan yang akan dibawa. Sedang waktu akan ada dan sini bisa dilihat untuk outputnya pada terminal R1 sudah sama ya. Selanjutnya terdapat pertanyaan berdasarkan peringatan yang ditunjukkan di atas, apa alamat IPv4 source dan destination yang digunakan dalam transaksi. Di sini saya sudah menjawab dan disebutkan untuk source IP-nya yaitu yang ini 209.165 235. Selanjutnya untuk destination IP yaitu yang ini 209 265.202.133. Selanjutnya pertanyaan berdasarkan pertanyaan source dan destination apa yang digunakan dalam transaksi. Di sini untuk source-nya yang ini yaitu 3700. Destination port-nya ini selanjutnya berdasarkan pertanyaan bebas kapan pengumuman dilakukan. Dari sini untuk
akan mulai dilakukan sesuai dengan fungsi dikerjakan, yaitu bisa dilihat di sini. Pada tanggal 29 Mei, kemudian pada jam 10.13. Hanya untuk berdasarkan pilihan di atas, pesan apa yang dilakukan oleh teman-teman. Dan pesan yang terdapat pada tier 1 yaitu Lucius Serrato. Kita langsung saja di sini di halaman kita akan menggunakan kata kita untuk menambah peristiwa tersebut dan kembali file malware sehingga Anda dapat menambah transaksi tersebut. Jadi kita akan menggunakan perintah yang kedua untuk mulai pengambilan paket. Jadi kita akan mengisikan perintah di halaman dan halaman kita langsung deteksi. Ini kita enter di sini misalnya waktunya kalau ada sama dengan dokumen. Kemudian di sini kita ya itu menginstruksikan sudah untuk menambah paket dari antaranya A5 dan CH0 dan menyimpan hasil tangkapan file bernama indah.download.cpp. Selanjutnya untuk fitur N di bagian akhir itu memberitahu saya untuk mengeksekusi tanpa sendiri si penunjang ini akan membuat terminal tidak dapat digunakan saat sedang berjalan. Di sini kita akan melihat pada kita akan perhatikan pada ini satu yang ditunjukkan di sini ini menunjukkan satu proses dikirim ke latar belakang yang ID proses atau PID adalah 5366 dan PID ada kemudian bisa ada kemudian di sini PID yang ada di terminal hanya saya itu sudah di sana. Selanjutnya kita tekan enter beberapa kali untuk mendapatkan kembali kendali hasil saat isi sidang berjalan di latar belakang. Nah, ini sudah kembali pada sel 5. Sebenarnya pada bagian L sekarang tidak kenapa pakai perlu lagi hal tersebut pada 5. Kemudian jalankan kembali perintah atau gunakan panel atas untuk mengambil kembali dari fasilitas dari perintah. Jadi kita akan memasukkan perintah di sini yang berhasil untuk mengganti atau mengunduh lagi malware tersebut. Selanjutnya pada bagian M kita akan nantikan pemanggilan dengan membawa isi bidang ke latar depan dengan perintah FB. Nah, karena isi bidang adalah satu-satunya proses yang dikirim ke depan, jadi PID tidak perlu ditentukan. Nah, di sini kita proses isi bidang dengan Ctrl C, kemudian proses isi bidang akan berhenti dan menampilkan ringkasan perangkat. Juga pakai mungkin berbeda dengan pemanggilan di sini kita akan selanjutnya untuk proses kita akan kontrol ini sahabat untuk paket capture-nya itu ada 76. Selanjutnya pada bagian N pada bagian halaman kita menggunakan perintah ls ini untuk verifikasi bahwa PCP sebenarnya disimpan di disk dan memiliki ukuran lebih besar dari ini. Jadi kita suatu perintah ada simbol enter sini totalnya itu 1040. Kemudian ini untuk isi file yang dari PCP. Jadi di sini ada pertanyaan bagaimana file PCP ini bermanfaat bagi analisis keamanan. Di sini saya menjawab, pada file PCP berisi paket yang terkait dengan lalu lintas yang dilihat dari IC yang menangkap. Dan setelah itu
di Wireshark dapat digunakan untuk memfasilitasi analisis PCIe. Selanjutnya, pada step yang kedua, di sini pada langkah pertama kita akan membuat server CR berbasis internet untuk mencegah penggunaan lain menjangkau server tersebut. Dan di sini disarankan untuk memblokir di firewall edge. Pada teknologi lab ini, S1 tidak hanya menjalankan IDS, tetapi juga firewall berbasis Linux yang sangat populer disebut IP tables. Nah, pada langkah ini, Anda akan memblokir lalu lintas ke server jahat yang diidentifikasi pada langkah pertama dengan mengedit aturan firewall yang saat ini ada di S1. Di sini terdapat juga catatan siklus studi komprehensif tentang IP tables berada di luar cakupan. Dan di sini, logika dasar dan struktur aturan IP tables cukup mudah. Dan di sini, firewall IP tables menggunakan konsep rantai dan aturan untuk memfilter lalu lintas. Di sini lantas atau traffic yang memasuki firewall dan ditujukan ke perangkat firewall itu sendiri ditangani oleh rantai input. Contohnya traffic atau lalu lintas ini adalah paket pin yang berasal dari perangkat lain di jaringan manapun dan dikirim ke salah satu RMK firewall. Lalu lintas yang berasal dari firewall sendiri ditujukan ke perangkat lain ditangani oleh rantai input. Contohnya lintas ini adalah respon pin yang dihasilkan oleh perangkat firewall di sini. Lalu lintas berasal dari perangkat lain dan melewati perangkat firewall ditangani oleh rantai forward. Contoh dari traffic atau lintas ini adalah paket yang diadukan oleh firewall. Kemudian setiap rantai dapat memiliki seperangkat aturan independennya sendiri yang menentukan bagaimana lalu lintas difilter untuk rantai tersebut. Sebuah rantai bisa mempunyai sejumlah aturan, termasuk tidak ada aturan sama sekali. Aturan yang dibuat untuk memeriksa karakteristik spesifik dari paket memungkinkan administrator membuat filter yang sangat komprehensif, di mana jika suatu paket tidak cocok dengan suatu aturan, firewall akan berpindah ke aturan berikutnya yang memeriksanya lagi. Jika kecocokan ditemukan, firewall mengambil tindakan yang ditentukan dalam aturan tersebut. Jika semua aturan dalam suatu rantai telah diperiksa dan tidak ditemukan kecocokan, firewall mengambil tindakan yang ditentukan dalam kebijakan rantai. Biasanya mengizinkan paket untuk mengadil atau menolaknya. Untuk pada bagian A di sini, di virtual machine cyber workstation, kita akan mulai dari 1 3. Jadi sini kita akan membuka lagi untuk tinggal R1-nya, seperti sebelumnya yaitu Excel R1. Ini kita terdapat di R1. Selanjutnya di jendela yang baru kita akan menggunakan perintah tables untuk membuat data dari R1-nya yang saat ini. Jadi pada terminal satu yang baru kita akan menggunakan perintah tables yang ini terlihat output dari dunia konsumen telah sama. Kemudian di sini terdapat pertanyaan change apa yang saat ini digunakan oleh S1. Sini terlihat yaitu chain input, kemudian chain forward dan juga chain output. Terus pada bagian C, di sini koneksi ke server saya menghasilkan paket yang harus melintasi firewall IP tables di S1. Paket yang melintasi firewall ini ditangani oleh aturan format, dan oleh karena itu rantai itulah yang akan menerima aturan kemungkinan untuk hasil pengguna terhubung ke server jahat yang diidentifikasi pada langkah pertama dan tambahan untuk rantai format di S1. Jadi di sini kita akan melakukan yaitu IP tables, min I forward, min P disiplin, min D, IP 209.165, 29123, min report 666, min D dot. Selanjutnya kita dari berhasil. Jadi kemudian terdapat pernyataan dari yang kita sebut tadi yaitu untuk min I forward itu menyisipkan aturan baru dalam rantai forward. Kemudian min SP itu adalah misalnya min IP 29 316 di 201 itu menentukan paket. Selanjutnya min report 666 menentukan tujuan dengan paket untuk min zero itu menentukan tujuan. Langsung saja dari BNB di sini perintah tables lagi untuk memastikan aturan telah ditambahkan ke rantai forward. Mesin cyber workstation memungkinkan virtual mesin cyber workstation mungkin memerlukan waktu beberapa detik untuk menghasilkan output. Dari sini pada terminal satu kita melakukan perintah lagi fokus di sini saya sudah sama. Langsung saja pada bagian E di K5 cukup lagi hal tersebut. Nah, jadi kita buka ini kita akan memasukkan perintah sebelumnya yaitu
beberapa saat kondisi ini saya sudah menunggu, tapi ternyata memang tidak berhasil. Jadi sini langsung saja berproses untuk mendapatkan pengumuman konfirmasi. Di sini ada pertanyaan apakah pengumuman kali ini berhasil, kemudian jelaskan. Dan di sini sebelum bisa jadi dan berhasil karena perlu itu memblokir koneksi ke server host yang lalu. Misalnya, benar apa yang diatasi yang juga balik ketika memblokir server yang lama. Nah, di sini sebaiknya dari menentukan IP, protokol network akan dapat dengan mudah memblokir access. Nah, hal ini akan sebenarnya merusak akses ke server tersebut dan jaringan internet. Kita langsung saja pada part ketiga, kita akan melakukan fokus proses sendiri. Di sini karena kita akan bahkan terminal yang digunakan untuk memulainya, yaitu ini kita masukkan perintah brief di dalam terminal server mesin dan dengan kehadirannya. Cara itu bisa dilihat dan selanjutnya bagian B setelah keluaran minyak kita bersihkan proses yang dimulai olehnya supaya terasa bisa saat ini kita langsung kita sendiri kita enter kemudian advance swap silence ini statusnya sudah inactive. Jadi untuk tulisan dari minyak itu adalah sebenarnya akan kita otomatis. Oke, pada saat ini saya akan lanjutkan mengenai tugas 9 atau praktikum yang ke-9, yaitu lab convert data into universal format. Perkenalkan, nama saya Destiny Numawa dengan NIM 2102111060037. Di sini terdapat 3 part yang ada. Part yang pertama, normalize timestamp in a log file. Terus yang kedua, normalize timestamps in an Apache log file, dan yang ketiga log file preparation in security union. Ada background atau skenario-nya. Di sini butuhkan yaitu CyberOps Workstation Virtual Machine dan Security Union Virtual Machine. Pada yang part pertama itu normalize timestamps in a log file. Ini beberapa penjelasan ya. Bisa dibaca ini. Converting epoch to a human readable timestamp in with AWK. Oke, jadi dalam uh, application X in epoch.log ini ada berisi ini. Oke, sini kita buka. Oke, kita change directory ke lab support files. Di sini termasuk, kita lihat. Oke, ini ya, ada. Oke, kita coba lihat application X in epoch. Ini dia. Selanjutnya, dengan melakukan awk command, kita akan melakukan convert dan print the result on the terminal. Awk begin
Biasanya saya buka saja. Oke, ini dia hasilnya. Di sini ada bertambah ini. Oke, nah penjelasannya untuk beberapa fitur, beberapa komen yang ada di sini dalam penjelasannya. Jadi di sini ada pertanyaan, where the Unix epoch timestamps convert to human readable format, where the other fields modified explain. Jadi naskah yang dikonversi dari zaman ke zaman atau ya waktu ke waktu agar dapat dibaca oleh manusia. Di script hanya mengubah bidang stempel waktu. Jadi dia mengubah stempel waktu yang ini, diubah echo number ini, diubah ke timestamp waktu ini. Tetap dia mempertahankan sisa file. Compare the contents of the file and the print output. Why is the see the line? Oke, ini dia. Jadi alasannya kenapa ada ini? Jadi adanya baris tambahan karena file tersebut memiliki baris kosong bagian akhir yang membuat skrip salah menafsirkannya sebagai nol dan mengkonversinya menjadi stempel waktu yang dapat dibaca oleh manusia dengan menafsirkan baris kosong sebagai nol. Jadi skrip mengubah nol unique epoch menjadi human readable. Nol epoch atau zero epoch Unix diterjemahkan menjadi zero detik setelah tengah malam pada jam 1.1970. Skrip menampilkan tanggal ini Wednesday 31 Desember 1999 jam 7 PM. Karena skrip secara otomatis menyesuaikan zona waktu karena Cyber Workstation dikonfigurasikan untuk uh, yes UTC min 5. Skrip menampilkan tengah malam, jadi 1 Januari 1970 minus 5 jam. Use Nano or your favorite text editor to remove the extra empty line at the end and run the AWK script again. Coba Nano application X in epoch.log. Oke, di sini sudah melakukan persen ya. Jadi di sini telah dihapus yang bagian ini. Is the output correct now? Oke, jadi outputnya sudah benar sekarang. Jadi karena baris kosong telah dihapus, tidak ada data tambahan yang dibuat dan ditambahkan file log oleh script. Oke, selanjutnya ini kita perintahkan kita ini ke application x in human.log. Oke, apa yang ditampilkan? Jadi di sini tak ada yang tercetak pada layar. Eh, jadi file ini ah, da- ah, apa namanya data atau data lah. Dalam file ini dia dipindahkan ke application X in Human. Jadi kita coba cek ya. In human.log. Oke, di sini dia sudah pindah. Baik, dengan saya Sanjela Lauri, di sini saya akan menjelaskan untuk lab regular expression tutorial. Dan di sini untuk backgroundnya sendiri, untuk regular expression atau regex ini adalah suatu pattern atau simbol yang mendeskripsikan suatu data yang cocok dengan suatu query atau operasi lainnya. Untuk regular expression ini dibangun dengan mirip dengan ekspresi aritmetika.
dengan menggunakan berbagai operator untuk mengkombinasikan ekspresi yang lebih kecil. Ada dua major standard dari regular expression ini, yaitu POSIX dan Perl. Di lab ini kita akan menggunakan web browser kita untuk melakukan explore regular expression, dan kita akan melihat deskripsinya. Required resources-nya ada dua, yaitu CyberOps Workstation VM, di sini sudah saya buka, dan Internet Connection. Step yang pertama kita akan complete di breakx1.com tutorial, dan di sini kita akan menggunakan web browser pada virtual machine kita. Kita akan buka website ini, dan di sini sudah saya buka. Di sini ada tutorial-tutorial di mana kita dapat mempelajari pattern-pattern atau pola ekspresi. Dan di sini langsung saja, di sini ada listen notes, dan dapat kita lihat ini ada sedikit deskripsi terkait simbol-simbol atau karakter yang ada pada tabel dalam Word yang di samping ini. Dan langsung saja setelah kita nanti menyelesaikan tutorial ini, kita dapat mengetahui deskripsi dari meta characters. Untuk $, ini menandakan akhir dari sebuah string. Kemudian untuk simbol bintang atau karakter bintang ini menandakan 0 atau lebih kemunculan dari elemen sebelumnya. Misalnya ada A bintang, nah di situ akan cocok dengan pola pencarian untuk A, kemudian AA, kemudian ada A, dan A, itu akan cocok dengan jika kita menggunakan meta karakter atau karakter bintang A bintang. Kemudian di sini ada karakter titik, di sini mencocokkan sembarang suatu karakter kecuali untuk baris yang baru. Jadi contohnya jika kita masukkan misalnya A titik B, maka di sini akan ditampilkan pola pencarian untuk hasilnya akan keluar yang semua karakter yang masuk pada A dan B ini. Jadi A, AB ataupun A, BC ini akan masuk karakter pada pencarian untuk A dot B. Kemudian pada brackets ini, simbol brackets mencocokkan salah satu karakter yang ada di dalam kurung. Jadi contohnya ada karakter ABC di dalam kurung ini, maka akan cocok dengan semua string atau karakter A, karakter B, atau karakter C. Dan langsung saja di sini ada backslash dot, ini mengindikasikan periode. Ini digunakan untuk mengesampingkan meta karakter sehingga diperlukan berbagai karakter biasa. Jadi biasanya kita menggunakan backslash titik ini akan cocok dengan titik. Kemudian di sini ada backslash D kecil, ini mencocokkan sembarang karakter dengan digit, jadi semua digit. Tergantung digit apa yang kita masukkan, misalnya backslash 1 maka akan cocok dengan karakter 1. Kemudian ada backslash capital D, maka di sini akan mencocokkan sembarang karakter dengan non-digit. Nah, misalnya kita masukkan backslash untuk non-digit simbol apapun, nah maka di sini akan ditampilkan untuk pencarian tersebut. Kemudian di sini ada caret. Nah, untuk caret sendiri menandakan awal dari sebuah string. Jadi misalnya kita memasukkan caret A, B, C, maka di sini akan ditampilkan atau kita akan mencari cocok dengan string A, B, C. Kemudian di sini ada karakter kurung awal M, maka di sini akan menandakan tepat M kemunculan dari elemen sebelumnya. Contohnya di sini misalnya kita memasukkan A untuk simbol literalnya, kemudian di sini kita masukkan brackets-nya. Seperti ini, 3. Ini maka akan ditampilkan, akan cocok dengan string A yang memiliki 3A. Kemudian di sini ada yang sama untuk N dan M di dalam kurung awal, maka di sini akan menandakan antara N dan M kemunculan dari elemen sebelumnya. Contohnya jika kita masukkan kasus seperti tadi, A, kurung awal misalnya 2,4, maka yang ditampilkan akan cocok dengan semua yang memiliki A2 seperti ini, AA dan A3 sampai 4A seperti ini. Kemudian di sini kita akan lihat untuk ABC 1, 2, 3 ini untuk karakter ini mencocokkan dengan string apapun dengan ekspresi 1, 2, 3 atau ABC. Jadi semua string yang memiliki karakter 1, 2, 3 akan cocok dengan karakter ini, dan string yang memiliki karakter ABC juga akan cocok dengan string ini, dengan karakter ini. Kemudian kita pada step yang berikutnya ada describe the provided regular expression pattern. Di sini ada regex vector pattern, kemudian ada deskripsinya, ini sudah saya masukkan. Untuk caret 83 ini adalah pola yang mencocokkan karakter literal 83
yang berada di awal baris. Jadi semua string yang memiliki karakter 83 pada awal barisnya akan cocok dengan breaks pattern ini. Kemudian di sini juga ada kurung siku A sampai Z, kemudian kurung awal 2,4 di sini untuk A sampai Z mencocokkan satu karakter huruf besar A ini sampai dengan Z. Kemudian untuk yang di dalam kurung awal akan menandakan antara 2 hingga 4 kemunculan dari elemen sebelumnya. Sehingga contohnya pola ini akan mencocokkan 2 sampai 4 elemen atau huruf besar berturut-turut. Misalnya AB, XYZ atau QWER akan cocok dengan karakter tersebut. Jadi akan masuk semua yang masuk di dalam A sampai Z. Ini kemudian ada karakter yang memiliki karakter 2 sampai 4, entah itu AB atau ABC atau ABCD, itu akan masuk, akan cocok dengan regex pattern ini. Kecuali kalau dia karakternya 1 atau 5 dan seterusnya, di luar dari 2, 3, 4 ini, maka tidak akan cocok dengan regex pattern. Untuk regex pattern 2015 ini, pola ini akan mencocokkan teks yang persis dengan angka 2015. Jadi misalnya ketika ada string tahun ini adalah tahun 2015, maka akan cocok dengan pattern ini. Kemudian untuk regex pattern 05, 0522, 20 sampai 9 ini, pola ini akan cocok untuk teks. Teks ini akan diikuti dengan salah satu digit dari 0 sampai 9. Jadi contohnya jika karakter literal yang tadi 05222 ini ketika memiliki karakter 9 atau 0 hingga 9, maka ini akan masuk cocok dengan karakter atau pattern regex pattern ini. Kemudian di sini ada backslash.com. Di sini ada pola ini mencocokkan teks yang berisi karakter atau pattern.com. Jadi di sini akan mencari atau mencocokkan dengan teks yang berisi .com, misalnya example.com, ataupun yang tadi di sini ada regex1.com. Itu akan cocok dengan pattern regex pattern ini. Kemudian ada complete cat, ini mencocokkan dengan string apapun yang cocok dengan complete atau cat. Kemudian di sini ada 0, kurung awal 4, jadi di sini adalah 0 adalah karakter literal. Kemudian kurung awal 4 ini kan menandakan tempat kemunculan, tempat elemen kemunculan, jadi ini 4, jadi harus ada 4 kemunculan. Jadi untuk pola pencocokan teks yang berisi 0, 0, 0, 0 untuk karakter literalnya, maka akan cocok dengan regex pattern ini. Kemudian langsung kita masuk pada step yang ketiga, yaitu kita akan verify your answer. Di step ini kita akan masuk pada CyberOps, Workstation VM, dan kita akan launch and login dengan Open Terminal. Jadi langsung saja kita sudah di dalam CyberOps Workstation, kita Open Terminal, dan kita akan masuk pada folder Lab Supported Files. Backslash seperti ini, dan kita sudah masuk pada file tersebut, folder tersebut, maka kita akan menggunakan command log/tutorial. Log /tutorial. tutorial.log file. Kita akan mengakses file yang di dalamnya, dan langsung kita enter. Nah, di sini sudah ada outputnya. Kemudian di sini pada bagian bawah screen kita, maka di sini ada kita melihat log/tutorial.log yang di highlight seperti ini. Yang tadi sudah. Maka dari itu di sini kita this is the cursor at which you will enter the regular expression. Jadi tadi sudah ditunjukkan, ditampilkan, dan di sini kita akan memasukkan regular expression kita, dan di sini kita akan tulis the regular expression dengan forward slash, kemudian example yang akan kita gunakan yaitu seperti yang pada tabel, kita akan menggunakan forward slash, kita menggunakan slash, kemudian kita menggunakan semua awalan untuk string. Jadi kita menggunakan caret 83. Kemudian pada step yang berikutnya di sini ada hasilnya. Nah, di sini sudah ditampilkan semua dengan awalan 83. Di sini ada IP address dan lain-lain, dan ditampilkan ada semua yang cocok dengan karakter 83 pada bagian awal stringnya. Seperti ini. Kemudian di sini kita akan menggunakan key G, J, or K untuk red highlight seperti ini. Kita akan scroll ini untuk naik menggunakan K dan J untuk turun. Kemudian di sini kita akan menggunakan untuk next expression, kita akan masukkan forward slash, kemudian kita masukkan A sampai Z, kemudian seperti ini, kemudian kita masukkan kurung awal 2,4 seperti ini, dan kita langsung saja enter, dan di sini akan ditampilkan seperti ini. Nah, di sini ada kata-kata dan ada huruf-huruf K, H, T, M, L ataupun G, E, T dengan karakter atau dengan karakter 2 sampai 4 karakter. Jadi 2, 3, 4 karakter masuk dalam kategori pencocokan. Dan untuk requirednya yang selanjutnya di situ ada A sampai Z, jadi semua karakter yang termasuk dalam A sampai Z ini akan masuk ke dalam pencocokan. Kemudian di sini
kita akan enter the rest of the regular expression. Pada step yang kedua, make sure all the expression are preceded with dengan forward slash, kemudian kita akan press Q untuk exit. Jadi langsung saja kita ketik Q untuk exit, dan kita akan close terminal dan kita shutdown VM. Seperti ini kita menggunakan Q untuk keluar dari screen yang tadi. Ini sudah keluar, kita selesai mengakses logs-test-tutorial.log, dan di sini kita akan close terminal dan kita akan shutdown. Sekian penjelasan untuk lab yang ketiga, regular expression tutorial. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi lanjut pada selanjutnya yaitu extract and executable from CAP atau picture. Nah, di sini sebenarnya ada tiga objektif tadi yang pertama itu yang pertama prepare virtual environment, kemudian yang kedua analysis reflection logs and traffic captures. Di sini ada beberapa skenario. Lihat itu sangat penting, tetapi penting juga untuk memahami bagaimana transaksi jaringan terjadi pada tingkatan. Pada ini kita akan menganalisis traffic atau lalu lintas pada file CAP atau picture yang diambil sebelumnya dan mengekstrak file yang dapat dieksekusi dari file tersebut. Jadi di sini kita membutuhkan side association informasi dan juga internet connection. Langsung saja pada part yang pertama, di sini kita akan masuk pada Oracle Virtual Box, kemudian kita akan ke kanan pada set of session, kemudian kita select settings, kemudian di sini kita akan mengubah attach to attach item. Jadi di sini kita buka Virtual Box, kemudian pada set of session kita ke kanan, kemudian kita select setting, lalu report. Di sini bisa dilihat untuk attachment-nya sudah pada pilihan merge item, kemudian langsung saja kita klik OK. Kemudian kita akan masuk pada virtual machine cyber workstation-nya. Di sini kita bisa kita menunggu beberapa saat sampai orang virtual machine-nya selesai. Di sini bisa lihat kita sudah bisa masuk. Selanjutnya kita akan buka terminal dan akan nyalakan perintah menuju _s_d dapat terminal. Selanjutnya kita akan scan perintah kemudian kita enter, baru dilanjutkan pas cyberbox. Nah, sini ada hasil. Lanjut pada part yang kedua. Pada ini kita akan bekerja dengan file linda.download.cmp, di mana di pada sebelumnya file linda.download.cmp berisi paket yang terkait dengan penggunaan tambahan Linda. Versi file kita jika membuatnya dari sebelumnya dan tidak menginput ulang virtual machine workstation disimpan di directory command list, dan salinan tersebut juga disimpan di virtual machine workstation di directory command list lab support files PCAPS, sehingga kita dapat menyelesaikan lab ini terlepas dari apakah kita sering menyimpan dari sebelumnya. Untuk proses reportan, lab akan menggunakan versi yang disimpan di directory PCAPS. Meskipun TCP dapat digunakan untuk menganalisis file diambil, tanpa grafis Wireshark membuat tugasnya lebih mudah, dan juga untuk dicatat bahwa TCP dan Wireshark itu berbagi format file yang sama untuk pelanggan paket. Oleh itu, file PCMP atau PCF yang dibuat oleh satu alat dapat dibuka oleh alat lain. Langsung saja dari bagian A, di sini kita akan buka directory ke folder web super file PCMPS dan dapatkan daftar file menggunakan perintah ls-m. Di sini kita akan masuk di sini bisa dilihat untuk directory-nya kita berubah sesuai dengan yang kita masukkan perintah, kemudian kita masukkan perintah sdl untuk mendapatkan data file Jadi terlihat untuk jumlah atau total ada 4028, kemudian untuk file dari linda.download.cip kita lanjut pada WB, kita akan masukkan perintah di bawah untuk membuka file linda.download.cip di Wireshark dengan barang ini. Kita akan masukkan perintah
share hingga CPP. Kemudian kita review surat untuk Findinda dan SCP sudah terbuka, sudah bisa terbuka. Nah, saja di sini pada PNG pada file SCP berisi lengkapkan paket yang terkait dengan pembuatan malware yang dilakukan dari SCP berisi semua paket yang dikirimkan dan diterima saat SCP term sedang berjalan. Selanjutnya di sini kita akan select paket keempat yang diambil dan perluas hypertext transfer protocol untuk ditampilkan sebagai yang dibutuhkan yang dibutuhkan di bawah ini. Kemudian di sini kita akan beri paket keempat, jadi ini diambil dan perluas hypertext transfer protocol untuk ditampilkan seperti yang disebut pada gambar di bawah ini. Jadi di sini keempat, kemudian kita buatnya ada hypertext protocol. Dan di sini disebutkan sudah sama untuk tampilannya pada hypertext transfer protocol sudah seperti ini. Selanjutnya pada bagian ini paket 1 sampai 3 adalah TCP handshake, kemudian paket keempat merupakan permintaan file malware, konfigurasi apa yang sudah diketahui, kemudian kita lakukan melalui HTTP jadi sebagai permintaan. Lanjut pada bagian ini, karena HTTP berjalan melalui TCP, itu TCP stream version dapat digunakan untuk membangun kembali transaksi TCP. Dan di sini kita akan menjadi paket TCP utama yang diambil dan kita akan membantu baik kita pilih follow kemudian TCP stream. Nah di sini ini merupakan tampilan website jendela lain yang berisi rincian seluruh aliran yang ada pada TCP yang dipilih. Selanjutnya di sini terdapat pertanyaan simbol apa saja yang dilakukan di jendela TCP stream, apakah itu akan koneksi data, di sini jelaskan. Di sini jawabannya itu simbol adalah konten sebenarnya dari file dulu, di mana simbol yang ditampilkan itu ada kemungkinan ada sebuah data saat pemberiannya sebagai teks. Misalnya, ada beberapa kata yang dapat dibaca tersebar di antara simbol-simbol tersebut. Nah, mengapa mereka ada di sana? Jawabannya karena string yang terkandung dalam kode yang dapat dieksekusi. Selanjutnya, pada ini kita close untuk jendela CPI, kemudian kita masuk pada bagian ketiga, kita akan mengekstrak file yang diambil dari PS. Di sini terkait panggilan berisi sama paket yang terkait dengan lalu lintas atau traffic TCP bukan dapat digunakan untuk mengambil file yang besar. Berarti untuk melakukan mashup atau mengambil malware sendiri. Jadi di sini berbeda pada paket keempat ini pada file .tcp perhatikan bahwa permintaan HTTP dihasilkan dari source 209 dari 165 dari 200 hingga pada destination 209 dari 165 dari 202 dari 1 menunjukkan bahwa ini sebenarnya adalah permintaan get untuk file tersebut. Selanjutnya pada bagian B sini dengan pakai permintaan get dipilih. Di sini kita akan menavigasikannya ke file, kita akan di file. Kemudian kita pilih export object. Kemudian kita select HTTP. Selanjutnya berganti kita menampilkan semua objek HTTP yang ada dalam TCP yang berisi permintaan. Dalam hal ini hanya file web2 dan file yang txt dalam pengambilan. Bahkan berarti file transfer ini dengan untuk filenya yang ada pada HTTP object list, file object sudah ada. Selanjutnya di sini kita pertanyaan mengapa pada file web2 dan file yang txt itu sebenarnya file yang diambil. Nah, di sini karena penangkapan dimulai tepat sebelum pembunuhan dan berhenti di waktu yang tepat. Tidak ada lintas paket jaringan yang tertangkap saat penangkapan akses. Selanjutnya pada bagian D, di sini adalah daftar objek HTTP. Kita akan pilih file web2 family bagi web2 dan dari KMMPC dan kita klik save sebagai bagian dari kemudian di sini kita akan save. Selanjutnya kita klik tanda panah. Kemudian kita akan klik button home, kemudian kita akan klik folder analysis, kemudian kita akan
save file tadi ke folder analisis. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan kembali ke terminal dan pastikan file analisis. Di sini kita akan ubah directory ke folder analysis dan daftarkan di folder tersebut merupakan perintah evaluasi. Jadi di sini kita kembali pada terminal. Di sini kita masuk lagi pada terminal fireworks station. Di sini kita masukkan perintah cd dan lalu kita masukkan perintah purpose. Dan di sini dilihat untuk file B32 dan IMFC. Kemudian di sini ada pertanyaan apakah filenya sudah disimpan, dan di sini jawabannya ya, bisa dilihat pada terminal. Saatnya perintah file memberikan informasi tentang jenis file, merupakan perintah file untuk mempelajari lebih lanjut tentang file tersebut. Nah, di sini kita akan merumuskan perintah ini dilakukan. Jadi inputnya saya sama mulai pada terminal dan juga pada terakhir di sini seperti yang terlihat pada data di atas terkait hubungan yang data IMFC memang merupakan values yang dapat dieksekusi. Pertanyaan terakhir, dalam proses analisis malware, apa kemungkinan langkah selanjutnya yang mungkin dilakukan oleh seorang analis keamanan? Nah, di sini yang mungkin bagi seorang analis keamanan yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi jenis malware yang menganalisis perilaku. Oleh karena itu, file malware harus didapatkan ke lingkungan yang terkenal. Lingkungan analisis malware sering mengandalkan desain tersebut untuk menyamakan dan menghindari kerusakan pada sistem operasi yang digunakan sehari-hari. Selanjutnya akan ada data organisasi. Oke, selanjutnya kita masuk pada part yang berikut, normalize timestamp in Apache log file. Di sini kita lihat ya di dalam Apache in epoch log. Oke. Ini adalah dalam dari epoch ini, Apache in epoch.log ini. Ini adalah penjelasannya ya mengenai setiap baris ini, setiap kolom ini. Oke. Oke, sini ada pertanyaan. In the context of timestamp conversion, what character would work as a good delimiter character for the Apache log file above? Jadi yang paling bagus itu karakter space. Jadi karakter space yang bagus ya. Jadi ada 7 kolom di sini dan what column contains the unique epoch timestamp. Jadi yang keempat. Selanjutnya kita copy ini, kita paste di sini. Oke. Jadi ini ya diubah, jadi echo-nya ini, epoch ini diubah ke tanggalnya atau timestamp-nya. Was the script able to properly convert the timestamp? Jadi tidak semua waktunya. Jadi sini tidak. Jadi semua waktunya adalah sekarang, yaitu 31 Desember 1969 jam 7 PM IST. Before moving forward, can you guess what caused the incorrect output? What are the relevant difference between the application X and Apache in Epoch?
Kita lihat ya yang untuk mana ini Apache, ini yang application ya. Oke, jadi sini masalahnya itu ada di tanda kurung siku dalam file kursus yang ini. To fix the problem, oke, selanjutnya kita copy ini, terus tekan sini. Oke, langsung ya. Oke, jadi sini terduplikat ya. Oke, ini sama dengan yang ini. Oke, sini penjelasannya mengenai gis sub yang kode ini ya. Perintah ini. Oke. Selanjutnya kita coba ini. Was the script able to properly convert the timestamp this time? Describe the output. Di output sekarang menampilkan 2 baris untuk setiap entry log. Jadi baris pertama itu menampilkan stempel waktu dalam format Unix, dan baris kedua adalah entry log yang sama dengan stempel waktu ini, tapi kamu menggunakan format yang dapat dibaca oleh manusia. Ini ya.